Akhirnya gue dapet kesempatan juga nih buat nyobain lensa Tamron yang cocok banget buat birding ataupun wildlife photography. Dan yang menarik, lensanya ini punya focal length zoom, dimana membuatnya semakin fleksibel untuk dipakai dalam berbagai kebutuhan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas lensa Tamron 150-500 mm f5-6.7. Yang impresi gue setelah nyobain lensa ini adalah salah satu lensa yang menurut gue penting juga ada di gear list kalian kalau kalian adalah wildlife photographer atau videographer. Buat lensanya sendiri, dia dibanderol memang harganya cukup lumayan ya. Tapi apa yang ditawarkan nanti kalian harus ikutin karena menarik banget, komplit banget. Tapi dia dibanderol itu seharga 22 juta rupiah, sekitar itu. Kalau nggak salah, terakhir gua cek sih harganya 21,9 berapa gitu ya. Jadi ya sekitar 22 juta rupiah. Tapi dengan harga tersebut, apa yang ditawarkan, fleksibilitas, versatilitas, gue nggak tahu itu bisa dikebahasa Indonesiain nggak ya? Yang jelas penggunanya versatile gitu. Kita buat pakai berbagai jenis kebutuhan, dia komplit banget. Build quality dari lensanya sendiri gokil banget, kokoh, worth the price banget rasanya. Kalau kalian ada deket toko yang punya sampel buat kalian pegang-pegang gitu, kalian cobain, kalian akan paham kalau dia bener-bener worth the price banget dari rasa impresi build quality-nya doang. Dia kokoh banget, semua ringnya juga berjalan dengan baik. Sama karena dia lensa tele yang lumayan berat, dia udah punya kayak pegangan ini. Tapi ini mounting arka ya, yang kalian bisa pasangin langsung ke tripod-tripod kalian yang udah support arka system. Karena kalau pakai lensa gede kayak gini, center of gravity-nya udah bukan di body lagi gitu. Memang posisinya di depan sehingga lebih bagus dipasangin tripodnya di sini. Tapi kalau kalian pengen bawa-bawa handheld, nggak mau ini kayak mengganggu, ini bisa kalian copot juga sebenarnya gitu. Kalian tinggal longgarin di sini, bisa kalian puter atau kalian buka sekalian gitu kalau nggak mau ganggu. Kalau diputer kan juga jadi enak ya. Jadi posisinya nggak harus di sisi bawah doang gitu. Jadi soal build quality, pokoknya ini udah gokil banget. Masih soal build sendiri, dia juga udah dilengkapi dengan struktur yang udah moisture resistance, yang dia itu bisa menahan kelembaban biar nggak masuk ke dalam. Begitu juga pastinya percikan air, debu, dan sebagainya. Dan itu memang menurut gue perlu banget untuk sebuah lensa yang memang kayaknya paling cocok dipakai di outdoor kayak gini. Karena kemarin juga pas kita birding, itu tiba-tiba hujan, lumayan parah gitu ya. Kalau kalian sempat ngelihat reels kita di Instagram, juga itu kelihatan setupnya basah gitu kan, moisture. Bukan moisture doang sih, basah gitu, ada percikan-percikan air. Dan ya, so far sih aman. Jadi ya, menurut gue itu salah satu fitur yang penting pada lensa-lensa seperti ini. Dan Tamron udah bawa juga di lensa ini dengan struktur yang udah moisture resistance. Buat fiturnya sendiri juga udah komplit banget. Dia udah punya fitur VC, punya Tamron, di mana VC itu adalah vibration control atau dia punya optical stabilization. Yang itu emang penting banget untuk sebuah lensa tele, karena kan kita gerak dikit aja dia pindahnya langsung jauh banget gitu ya. Dan dia di sini ada beberapa mode buat vibration controlnya, yang sayangnya gue nggak coba untuk in-depth dari masing-masing modenya, tapi ada beberapa mode di situ. Lalu dia ada switch juga, ada 2 preset manual focus speed. Jadi kalian bisa mengatur manual fokusnya lebih enak dengan kecepatan seperti apa, yang mungkin balik lagi preferensi masing-masing. Karena lingkup fokus dia kan luas banget karena dia lensa tele gitu ya. Jadi mungkin kalau terlalu jauh capek pakai yang cepet, tapi kalau pengen kayak deket banget atau bener-bener presisi pakai yang lebih lambat gitu ya. Balik lagi ke kebutuhan kalian. Sama pastinya untuk autofokusnya dia juga udah ada switch untuk fokus limiter, yang memang itu jadi fitur wajib menurut gue untuk sebuah lensa tele yang lumayan monster gitu kan. Jadi kalian bisa atur autofocus itu di limit, mau keseluruhan autofocus bisa dibaca, atau cuma yang jaraknya 10 meter ke bawah, atau yang jaraknya di atas 10 meter gitu. Dengan begitu dia nggak terlalu nerka-nerka jauh gitu ketika nyari fokus. Karena kan dengan vokal sejauh ini, kita miss fokus dikit aja tuh kadang gambar nggak ada bentuknya gitu, bener-bener kayak warna doang. Dan dengan fokus limiter ini pastinya ngebantu banget.
Lalu yang menurut gue menarik dan rasanya kayaknya baru di lensa-lensa yang pernah gue coba, paling enggak gue baru lihat di sini, dimana walaupun dia lensa zoom dari 150 sampai 500, tapi kalian bisa lock focal length-nya. Caranya tinggal si focal ring-nya ini kalian majuin, itu dia ngelock. Dia nggak bisa muter gitu. Jadi otomatis nggak bakal keputer juga. Walaupun di penggunaan gue sih sebenarnya uniknya lensa zoom untuk tele kayak gini, ketika kita susah nyari objeknya kita bisa zoom out, terus pas udah dapet kita bisa zoom in sambil ngeker gitu. Dimana mempermudah buat nyari objeknya. Cuman begitu kalian lebih butuh berada di focal length yang tepat terus gitu ya, nggak mau kegeser atau gimana, ya kalian bisa lock. Locknya juga simple banget, tinggal tarik gitu doang. Dan gue salut dengan posisi yang banyak moving part, termasuk ini menurut gue moving partnya paling gokil ya. Walaupun vokalnya juga moving part banget gitu ya. Tapi dia tetap berhasil men-sealing untuk dapat moisture control tadi gitu, yang menurut gue wajib juga buat diapresiasi. Lalu untuk performa autofocusnya sendiri, dari yang gue rasain dia cukup bagus. Dia bisa memaksimalkan fitur autofocus dari bodinya, dimana kita pakainya Fujifilm X-H2S. Itu dia bisa. Dia nempel juga, kita nyobanya buat birding kemarin, autofocus ke burung itu bagus, nangkep most of the time gitu kan. Tapi memang karena kemarin itu pas ngetes gue belum bener-bener explore fitur focus limiter ini ya. Karena kita juga agak buru-buru, posisinya mendung waktu itu, mau hujan, udah hujan pas kita syuting jadi agak buru-buru. Dan ini sebenarnya ada focus limiter yang itu bisa ngebantu banget. Karena beberapa kali ketika kita pakainya full, nggak di limit, itu dia ngeraba fokusnya pas si objeknya hilang tuh agak jauh gitu. Dan itu tetap hitungannya cepet dari lensa-lensa tele yang berat-berat gitu kan, tetap hitungannya cepet. Cuman menurut gua ya bisa lebih efisien kalau pakai limiternya. Jadi itu lebih ke user error. Cuman antara hubungan si Tamron dengan Fujifilm ini nggak ada masalah gitu. Dia bisa memanfaatkan fitur autofocus secara maksimal dari bodi kameranya. Kualitas gambar sendiri itu cakep. Gue suka banget dengan hasil gambar yang gue ambil pakai lensa Tamron 150-500 mm ini. Emang bukaannya nggak terlalu gede ya. Dia angkanya itu start kalau kita pakai di 150 mm-nya itu f5. Dan kalau pakai di 500 mm-nya itu f6.7 yang emang lumayan nutup. Cuman kalau kalian ngincer bokehnya dengan focal length yang ditawarkan, ya itu tetap dapat bokeh gitu. Kalian tetap kelihatan bokeh, gambarnya bagus, dapat efek fokus fall off-nya di dalam gambar kalian gitu kan. Cuman yang jadi concern sebenarnya dengan bukaan yang nggak terlalu gede tersebut justru lebih di cahaya. Karena tadi gue pas birding kemarin mendung, sampai hujan juga, sempet lagi hujan kita coba birding, itu cahayanya agak sulit, termasuk makin sulit karena dia bukaannya paling gede ya f5 tadi. Itu pun kalau nggak terlalu ngezoom gitu ya, pakai yang paling wide-nya. Dan itu lumayan susah karena gue waktu birding, shutter speed-nya juga harus tinggi. Jadi kebutuhan ISO-nya juga kita naikin banget, yang bikin gambar jadi agak noise. Kalau kalian lihat di beberapa sampel foto yang gue kasih, itu gue nge-shoot kalau nggak salah sampai ISO 6400 gitu. Jadi gede banget gitu, tinggi banget. Tapi ya balik lagi, untuk kualitas gambarnya sendiri di beberapa momen-momen yang mungkin cahayanya masih cukup bagus, cakep-cakep aja. Itu pun kan karena ISO tinggi tadi ya, karena cuaca mendung. Jadi ya lebih ke Fuji-nya mungkin ISO-nya. Tapi di 6400 sebenarnya lumayan oke gitu loh. Dengan ISO setinggi itu gambarnya masih dapat gitu. Cuman ya noise-nya bukan dari lensa, dari bodi kamera gitu. Cuman ya lensanya keterbatasannya di bukaannya tadi. Yang paling gedenya cuma di f5. Tapi mungkin sebenarnya sih di satu sisi dengan bukaan yang nggak terlalu gede tersebut, itu juga yang membuatnya memungkinkan punya desain yang cukup compact kayak gini. Kalau kalian yang familiar dengan lensa-lensa tele dengan focal length zoom, kalian pasti paham kalau biasanya lensa-lensa tersebut punya ukuran yang bener-bener gede. Dan menurut gua ini lumayan compact. Oke lah, dia tetap berat, tetap center of gravity-nya pindah ke lensa gitu kan. Lensanya juga lumayan kokoh. Tapi maksud gua, dia masih bisa masuk ke backpack gitu. Nggak ribet, nggak kita pisah pakai koper, atau di backpack pun dia nggak makan bener-bener gede. Ya udah dia berdiri sendiri aja, kita kasih ruang, ya kita masih bisa bawa kamera dan aksesoris lainnya gitu. Jadi nggak terlalu ribet dengan ukuran yang lumayan compact kayak gini. Jadi ya itu mungkin beberapa trade off-nya, bukaannya jadi nggak bisa terlalu gede, tapi di beberapa sisi cukup masuk akal juga gitu. Ada beberapa benefit juga. Jadi plus dan minus lah gitu. Cuman overall kalau
impresi gua soal lensanya sendiri, menurut gua, kalau kalian adalah fotografer atau videografer yang memang banyak ngejar wildlife gitu kan, moto-motoin binatang ke hutan atau mungkin ke sungai dan lain sebagainya, pokoknya motret dengan memanfaatkan lensa tele kayak gini, menurut gue ini jadi salah satu gear list yang wajib juga ada di tas kalian. Kalian tinggal bawa ransel kalian, ini salah satu mungkin bisa dibilang lensa utility kalian dengan kebutuhan workflow kayak tadi gitu. Jadi menurut gue worth it juga buat kalian pertimbangkan karena so far dia memberikan picture quality dan performa yang sangat baik. Begitu juga fitur-fiturnya yang udah terbilang komplit. Karena fitur-fitur yang ditawarkan di sini juga nggak banyak hadir di lensa-lensa tele yang harganya cukup murah gitu. Gue sih merasa lensa ini sebenarnya masuknya lumayan flagship juga. Oke, paling itu aja sih sedikit impresi dari gua soal Tamron 150 sampai 500 untuk Fujifilm X-mount. Dia kayaknya ada buat Sony juga, setahu gua, tapi ya kita ngetesnya di sini buat yang versi Fujifilm dan so far memuaskan. Menurut gua ini lensa yang recommended juga kalau sesuai dengan workflow kalian. Gue tertarik buat kita coba main mungkin ke Baluran kali ya, pakai lensa kayak gini, moto-motoin satwa tuh kayaknya gue rasa bakal seru banget. Tapi ya itu aja sedikit impression dari gue, sedikit review yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.